Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bolor dimanapun anda berada, untuk di pagi hari yang cerah ini seperti biasa kita bertanam-tanam, memberi pupuk, memberi media baru dan menyiram-nyiram. Untuk kali ini kita seperti biasa akan mereview tanaman kita ya. Untuk kali ini kita akan panen tanaman hias Paraisoperde ya. Oke, kali ini seperti biasa ya, biarpun Paraisoperde ini harganya sekarang udah enggak tinggi, tapi jangan lupa ya, Paraisoperde ini dulunya melambung tinggi dan bisa membuat kita banyak kegiatan ya. Kali ini kita panen, nanti kita cacah-cacah Paraisoperdenya, dan untuk media tanamnya seperti biasa kita beri media tanam yang baru. Supaya apa teman-teman? Supaya media tanam yang tadinya udah nggak subur lagi, mungkin udah lembab dan mungkin terlalu kering, kita beri nutrisi lagi supaya tanaman kita khususnya untuk Paraisoperde ini kembali subur. Oke, ini adalah proses pemisahan dari tanaman sendiri ya. Karena apa? Ini karena terlalu lama enggak dipanen, karena enggak nilai jualnya agak rendah, jadi ini terlalu panjang-panjang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau panjang-panjang seperti ini kita juga susah untuk menjualnya dan dilihat juga kurang menarik. Oke, kali ini seperti biasa kita pisahin semua dari pot-potnya yang terlalu lama, karena media yang dulu itu udah kering, udah terlalu kos ya, sehingga nutrisi yang di media tanamnya kurang. Nanti setelah kita tanam-tanam ya, kita tarik aja pokoknya sampai kita pisahkan semuanya. Nanti setelah media tanam ini seperti biasa kita tuang jadi satu, nanti kita aduk kembali untuk media barunya ya teman-teman ya, biar nutrisi itu tercukupi, khususnya untuk menghemat biaya atau kos sendiri ya. Karena biar bagaimanapun kita harus menyayangi semurah apapun tanaman itu, karena mereka juga berhak mempunyai hidup ya. Dan sebagai tanaman itu kita harus menyayanginya ya. Panjang-panjang banget, hampir ada yang 1 meter 2 meter, jadi nanti kita potong 2 sampai 3 daun saja supaya kelihatan rapi dan tidak menjalar kemana-mana ya. Ini ada juga cherry Paraisoperde dan ada anthurium juga ini untuk hijau-hijauan ini, karena seperti sekarang ini hijau-hijauan sangat tidak diminatin ya, karena mereka dari yang dulunya hijau-hijauan itu beralih ke variegata, makanya sekarang itu permintaan banyaknya variegata. Tapi jangan lupa kita harus tetap menyayangi tanaman yang kita punya ya, pun harganya tidak begitu mahal. Ini saya hari ini juga full di kebun, jadi kita bisa pisahin dulu sampai mungkin satu rak ini kayaknya seharian nggak kelar ya. Kita nanti lanjut untuk step berikutnya ya. Pokoknya tarik aja kayak gini teman-teman ya, nanti kita potong-potong sampai kalau misalnya ada yang jelek-jelek kita buang saja, nggak masalah ya, karena untuk stok Paraisoperde sendiri ini sangat banyak ya, sangat berlimpah di mana-mana. Bahkan mereka juga udah banyak yang membuangnya, tapi sayang karena sebenarnya mereka juga cakep sih kalau kita bisa merawatnya. Kita bisa memperbesar daun, batang, itu corak dari karakter Paraisoperde sebenarnya cakep untuk hiasan di
halaman rumah, untuk di depan rumah itu juga bagus. Nah, ini ada koko panda yang gede banget, jadi koko pandanya juga kita potong karena juga udah gede-gede ya, udah rimbun juga. Nanti kalau sudah semuanya, kita baru ke proses berikutnya ya. Proses berikutnya itu kita menyiapkan medianya dulu ya. Medianya ini kan udah kurang nutrisi ya, jadi nanti kita tambah untuk media tanamnya itu sampai ke pagar-pagar ini teman-teman. Langsung kita tarik aja seperti biasa tuh, panjangnya hampir 2 meteran. Jadi nanti kita bisa potong 1, 2, 3 sampai 4 ya. Jadi satu pot itu mungkin jadi 4 pot ya, itu sangat bisa perbanyaknya. Tapi nanti kita untuk penanaman kembali paling kita bikin rimbun saja ya teman-teman ya, karena Paraisopedia ini melimpah. Jadi kalau satu pot satu mungkin terlalu banyak. Ini ada, kalau dikarungin mungkin 1 karung lebih. Tuh ada cerihon juga nih, cerihonnya juga kita bisa pisahin. Pokoknya yang kurang nutrisi itu kan kelihatan dari batang, dari pertumbuhan daun itu ya, dia runcing terus kecil-kecil ya teman-teman. Makanya kita berikan media yang baru. Oke, mungkin teman-teman mau edukasi yang lain, Mas tanamannya harus gini-giniin, bisa nanti kita sharing di kolom komentar ya, buat teman-teman yang punya inspirasi diapain sih untuk Paraisopedia ini biar kelihatan. Oke teman, kita langsung ngambil skamnya ya, karena skamnya di belakang layar gini, karena nggak bisa di ini. Untuk perbandingannya kita bandingkan 2:1 ya teman-teman. Jadi misalnya media yang lama itu 2 karung, nanti kita berikan media yang barunya itu 1 karung. Selain itu media yang baru itu harus kita rendam dulu selama 2 jam. Nanti kalau udah rendam ya dulu dikeringkan. Itu adalah proses agar skamnya itu siap langsung untuk dibikin media ya teman-teman. Jadi media yang baru itu langsung bisa dipakai untuk media tanam, seperti itu ya teman-teman. Itu adalah cara untuk mengurangi kos sendiri, karena sekarang kan untuk media tanam juga agak mahal ya, apalagi kalau untuk jenis hijau-hijauan kayak gini ya teman-teman. Daripada sayang-sayang dibuang, mending kita manfaatkan lagi. Syukur-syukur ada yang membutuhkan, itu sangat bermanfaat sekali. Oke teman-teman, ini media tanam yang lama ini saya akan mencampur supaya nutrisi itu kembali seperti baru lagi ya. Dan kalau dibuang media lama itu sayang-sayang, baik kita manfaatkan dengan cara seperti ini ya. Ini adalah cara untuk teman-teman biar media tanamnya itu tetap kepake dan mengurangi biaya itu sendiri ya. Setelah media tanamnya itu terpenuhin, kita campur sampai aduk rata ya, supaya antara media yang baru dan media yang lama itu jadi satu ya. Kita aduk seperti manual aja, aduk sampai tangan. Mungkin kalau teman-teman mau pakai alat cangkul apa yang lain boleh ya untuk
mengaduknya, tapi seperti biasa saya mengaduknya pakai tangan saja karena jauh lebih enak ya, lebih simpel dan lebih merata itu ya untuk pencampurannya. Cukup mudah, campur saja kayak gini tuh aduk-aduk. Nanti kalau semuanya media ini udah tercampur, baru kita proses pemotongan ya. Untuk pemotongan sendiri terserah teman-teman tuh, mau 2 daun, 1 daun atau 3 daun, tergantung kebutuhan aja. Dan untuk penanamannya sendiri, saya untuk para sobat jenis biasanya satu pot itu saya berikan 5 sampai 4 potongan, jadi biar rimbun. Selain bisa rimbun sendiri, untuk proses ini kita juga biar tidak memakan tempat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya satu pot itu kita bikin satu, mungkin tempatnya harus lebar dan potnya juga banyak nih ya. Untuk mengatasi itu semua, seperti biasanya kita satu pot yang gede itu kita jadiin satu, ada 4 sampai 5 batang parasopede. Dan untuk pot yang kecil itu mungkin dikasih 2 sampai 3 ya, sesuaikan potnya biar akarnya itu enggak kemana-mana ya teman-teman ya. Oke, nanti kita lanjut ke ini adalah proses sebelum saya tadi mengambil ya. Ini adalah sekam yang udah hampir 2 jam kita masukin dalam bak, kemudian kasih air, kita rendam dulu selama kurang lebih 2 sampai 3 jam ya teman-teman. Itu untuk mengurangi proses pencemaran ya, biar mungkin ada kotoran, ada bakteri-bakteri itu larut dalam air ya teman-teman. Jadi karena kalau langsung itu akan mengakibatkan kurang produktif ya, karena sekam sendiri kan kita nggak tahu dari asalnya itu seperti apa dan bagaimana kotoran-kotoran itu kita nggak tahu. Mungkin kalau kotoran seperti kotoran ayam, kambing dan sapi itu dan sebagainya itu bagus ya untuk jenis pupuk itu, cuman kan kita nggak tahu deh. Oke, seperti biasanya kita rendam selama 2 jam, nanti sehabis 2 jam baru kita masukin karung lagi dan tunggu sampai proses airnya ini hilang sendiri ya, pengeringan ya teman-teman. Nanti kalau sudah dimasukin karung baru kita campur yang kayak tadi, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya trik atau cara lain, bisa langsung ya komen-komen di kolom komentar biar kita sama-sama berbagi ilmu, karena apa, pengalaman itu penting ya teman-teman. Mungkin pengalaman saya berbeda sama teman-teman dan teman-teman mungkin berbeda sama saya, itu enggak masalah, yang penting dalam pengaplikasiannya tujuan utamanya adalah sama, yaitu untuk menghemat kos biaya media dan mengurangi untuk jenis tanaman sendiri ya. Oke ya teman-teman, ini kita langsung, karena tadi udah diambil baru kita masukin lagi, dan nanti kita tunggu sampai 2 jam lagi, baru 2-3 jam lagi kita akan keringkan lagi ya, seperti itu terus sampai medianya. Mungkin kalau teman-teman merendamnya lebih lama sedikit itu jauh lebih bagus ya, karena saya ini mau langsung dipakai, jadi cukup 2 jam saja udah cukup ya teman-teman. Mungkin ada tip yang lain, mau Mas, kenapa itu media tanamnya untuk sekam yang barunya perlu dimasak dulu ya? Ya,
karena kalau itu ada trik juga ya kayak gitu ya, harus dimasak dulu. Itu sebenarnya buat matikan ya, hama-hama yang menempel di skam sendiri ya, karena skam sendiri kan banyak bakteri yang tidak bagus yang tidak diperlukan untuk tumbuhan ya. Tapi sebenarnya bagus juga sih, saya pernah mencobanya untuk case seperti itu ya. Dan ini skamnya yang kemarin saya rendam kemarin ini udah ya 2 karung lebih untuk stok saja ya teman-teman. Jadi mungkin kalau nanti ada langsung bisa diaplikasikan di media tanam teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke pemotongan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe dan like ya, komentar yang membangun di channel kami ya. Ini adalah pembelajaran buat saya sendiri dan buat teman-teman juga kalau misalnya ini bisa dipahami. Cuman kalau mungkin triknya ini kurang bagus, cukup di skip aja. Oke, ini adalah proses penanaman ya teman-teman. Tadi udah dipotong-potong dan ini nih proses pemotongannya, kita pilih saja ya. Mungkin untuk akar yang terlalu lebat kita bisa kurangin ya teman-teman, biar di dalam potnya itu akan tumbuh akar baru lagi ya, cepat subur nih. Kita potong 2-3 daun, nanti setelah itu baru kita jadiin satu. Mungkin satu pot itu kurang lebihnya ada 4-5 ya teman-teman ya. Tuh cukup. Kalau dulu mungkin kita harus pakai antrakol, pakai yang lain, mungkin bawang merah. Sebenarnya bagus itu karena setelah dipotong itu tanamannya sakit sebenarnya, biarpun dia tidak merasakan, tapi ini ketawanya kalau sampai itu kering kayak gitu ya teman-teman. Kita bedakan ya pucukan sama indukannya ya, nanti biar subur.